Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang seru? Segmen Catatan Siang akan menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Catatan Siang. Dalam catatan siang kali ini, kami soroti soal viralnya kasus wisatawan yang diperas oleh oknum yang berkedok menawarkan jasa penunjuk arah jalan alternatif menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Aparat gabungan langsung menggelar razia terhadap para joki dan preman di jalur alternatif menuju kawasan Puncak. Kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000. Aduh, niatnya mau healing, malah jadi pening. Semula, wanita ini mengira warga tersebut adalah orang baik. Namun tak disangka, oknum tersebut justru memerasnya membayar 850.000 usai diantarkan rute alternatif menuju puncak. Tak ingin wisatawan lain bernasib sama, korban pun memviralkan video ini di media sosial. Saat ditangkap, pelaku Cecep Nurhidin pun tak berkutik dan tertunduk malu atas perbuatannya. Ia pun meminta maaf dan menyesali aksi tersebut. Merespon viralnya insiden pemalakan terhadap pengendara mobil, petugas gabungan pun langsung menyisir jalur alternatif puncak mulai dari kawasan Pasir Muncang hingga Megamendung yang selama ini kerap digunakan oleh para joki untuk mengantarkan pengendara menuju lokasi tujuan di kawasan puncak. Belasan joki petunjuk jalan, preman dan juru parkir liar yang ada di jalur alternatif wilayah Kecamatan Megamendung diamankan guna pendataan dan pembinaan. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Intinya itu. Petugas mengimbau wisatawan yang merasa melihat adanya joki atau juru parkir nakal untuk segera melapor. Personil polisi sudah tersebar di sejumlah titik untuk pengamanan libur panjang tahun baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, catatan siang hadir dengan fakta yang belakangan ini bikin geram. Bagaimana tidak, niatnya mau menghindari macet saat pergi berlibur, tetapi malah ketemu dengan oknum-oknum pelaku pemerasan. Para wisatawan di jalur alternatif arah puncak ini pun sempat resah hingga ramai dibahas di media sosial. Polisi pun bergerak cepat dengan langsung menangani para oknum nakal. Apakah masih ada aksi yang nakal untuk meminta bayaran di jalur alternatif? Berikut laporan reporter Zinedine Duhan dan juga juru kamera Firdaus dengan mencoba jalur alternatif ke Puncak Bogor. Viral dalam beberapa hari terakhir, segelintir oknum meminta uang kepada para wisatawan yang hendak menuju ke tempat wisata yang berada di kawasan puncak melalui jalur alternatif. Tidak tanggung-tanggung, di atas 800.000 diminta oleh oknum ini kepada wisatawan. Memang sudah sempat ditindak oleh pihak kepolisian, kemarin sudah sempat diamankan. Namun apakah pasca penindakan kemarin masih ada oknum di jalur alternatif yang nantinya akan meminta uang kepada para wisatawan? Oleh karena itu saya akan mengajak Anda untuk langsung mencoba bagaimana pengalamannya nanti menuju ke puncak melalui Jalan Cibalok. Ini merupakan salah satu alternatif yang akan kita gunakan. Jika saya lihat di Maps, ini masih ada beberapa opsi untuk exit di atas dan bisa kita coba untuk menuju ke arah puncak. Ikuti saya. Untuk menuju puncak terdapat beberapa jalur alternatif. Salah satunya melalui Jalan Cibalok. Wisatawan harus siap melewati jalan yang tidak terlalu lebar untuk memotong jarak 3 hingga 4 km setelah Simpang Gadok. Niatnya mau menghindari macet saat pergi berlibur. Tapi kalau ketemu oknum-oknum pelaku pemerasan, malah jadi stres dong.
Agak khawatir dan deg-degan juga nih kalau ketemu oknum-oknum yang suka minta bayaran. Beberapa hari lalu, polisi sudah menuntaskan dengan patroli rutin. Mudah-mudahan sudah benar-benar tidak ada lagi ya aksi pungli ini. Ya, pemirsa, memang jalan alternatif ini akan seperti ini. Jalannya tidak terlalu lebar, bahkan di beberapa bagian jalan ini hanya muat untuk pas satu mobil. Sedangkan jalur ini juga tidak one way. Ini bisa dari arah atas, bisa dari arah ke bawah. Tadi kami sempat berpapasan bersama mobil yang berada atau berasal dari atas. Ini memang cukup sulit seperti itu untuk dilalui. Namun ini masih bisa dilalui dan sepanjang perjalanan juga jalurnya naik turun seperti itu yang harus waspada, apalagi di bulan Desember menjelang akhir tahun ini sering sekali terjadi hujan dan harus sering-sering memantau bagaimana kondisi yang ada di Maps karena jalannya cukup bercabang dan di Maps terlihat lebar jalannya sama, namun jika nantinya telat belok atau salah belok akan bertemu jalan yang cukup kecil dan cukup sulit untuk berbalik arah. Ya, pemirsa, tadi kami sudah melakukan penelusuran di berbagai rute alternatif menuju ke Puncak Bogor. Yang pertama tadi melalui Jalan Cibalok hingga keluar tadi di dekat Megamendung seperti itu. Lalu dilanjut yang kedua kita menggunakan jalur dari Perumahan Pertanian hingga ke Puncak Cisarua. Memang kami tidak menemukan adanya oknum-oknum yang kemarin melakukan pemerasan atau meminta uang terhadap wisatawan yang ingin menuju ke puncak melalui jalur alternatif. Nah, sebetulnya dengan tidak ditemukannya ini sebenarnya saya ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah terus melakukan razia setiap harinya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Kompol Edi Santosa selaku Kapolsek Cisarua. Pak Edi, kami sepanjang jalan alhamdulillah tidak menemukan sama sekali adanya pungli seperti itu. Nah, apakah ini dilakukan razia atau patroli terus-menerus seperti itu? Ya, betul sekali bahwa kami dari Gadok, Megamendung, Cisarua, kami bersinergi melaksanakan patroli terus-menerus. Sebenarnya dari awal kita pun sudah melaksanakan patroli. Ya, kemarin ada terjadi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan wisatawan, ya kami mohon maaf. Nah, kemudian kami dari bawah sampai ke puncak ini melaksanakan patroli untuk mengecek masih adakah masyarakat kami yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah kami khususnya di Cisarua. Dari pagi kami melakukan patroli, menghimbau juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik itu masyarakat kami sendiri ataupun wisatawan yang akan menikmati keindahan di wilayah puncak. Pak Edi, apakah nantinya patroli ini kan tahun baru masih akan terus berjalan hingga nanti tanggal 31, tanggal 1 seperti itu. Apakah patroli akan dilakukan setiap harinya seperti itu hingga tanggal-tanggal tersebut? Ya, yang pasti memang ini kan sudah menjadi tugas rutin kami patroli. Sebelum tahun baru Nataru ini pun kami sudah melaksanakan itu. Dan ini tidak akan berhenti sampai tahun baru saja. Dan selanjutnya kami pun akan selalu melakukan patroli demi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang akan ke wilayah puncak. Oke, mengingat kejadian yang terjadi belakangan ini, adakah pesan atau himbauan terhadap masyarakat agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, Pak? Himbauan kami kepada para wisatawan apabila mau naik ke puncak, kemudian mengalami kesulitan di lapangan, segera hubungi kami. Kami akan gercep, akan melayani kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat kami yang di wilayah puncak, agar istilahnya menerima tamu-tamu dengan baik, agar bersinergi antara wisatawan dengan masyarakat kami, sehingga mohon maaf, mungkin ekonomi bisa berputar di kita, masyarakat kami juga bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari lebih baik.
Terima kasih Pak Edi, selamat bertugas kembali. Ya, memang itu dia keterangan dari Kompol Edi Santosa selaku Kapolsek Cisarua yang mana tadi menyebutkan bahwa memang setiap hari nantinya akan dilakukan patroli tentunya juga untuk memeriksa untuk tidak terjadi lagi hal-hal serupa seperti kemarin. Jadi di jalur alternatif sekarang sudah bersih dari pungli dan diharapkan juga beberapa hari ke depan tentunya dalam operasi Nataro ini akan terus bersih. Untuk para masyarakat juga diimbau untuk tidak tergoda menggunakan jasa-jasa dari joki untuk jalur alternatif dan juga untuk warga Puncak sendiri diimbau untuk menerima tamu-tamu dengan baik. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari Puncak Bogor, Zenedin Duhan, Firdaus TV One mengabarkan. Pemirsa, fenomena joki jalur alternatif menuju Puncak Bogor memang menjadi kontroversi. Sebagian warga menilai praktik joki ini meresahkan karena merusak iklim wisata. Sementara ada juga warga yang mengaku terbantu dengan jasa ini selama tarif yang dikenakan terbilang wajar. Di depan sih ya saya setuju, tapi kadang mereka di belakang ngasih harga yang sangat tidak masuk akal lah. Kadang minta 300, 400, padahal di awalnya minta ikhlas. Oh. Kalau saya sih lebih nggak setuju kalau untuk sekarang. Oh. Saya ngebantu juga sih. Ngebantu juga? Bapak setuju? Pernah nggak pakai jasa kayak gituan? Pernah? Bayar nggak? 50.000 sampai mana tuh? Sampai lepas ini aja, keluar gadok situ. Pakai motor dia? Iya, pakai motor. Bapak ngikutin dia? Ngikutin. Membantu nggak sih menurut Bapak? Membantu juga sih. Membantu. Saya kurang setuju, Pak. Kurang setuju, kenapa Pak alasannya? Soalnya ini kan udah jalan, udah ditentukan, udah bagus lah jalan. Ikutin aja alurnya. Oh, ikutin aja ya? Oke Pak. Kadang bisa setuju, bisa enggak. Kalau lagi kepepet diperluin juga. Oh gitu. Ya. Tapi kalau lagi enggak? Kalau lagi santai ya enakan jalur biasa. Jalur biasa. Ya. Bapak pernah pakai nggak Pak? Belum pernah. Belum pernah ya? Nggak tahu ya bayarnya berapa? Nggak tahu, belum pernah. Oke deh Pak. Jadi sekarang Bapak mau ke Puncak nggak pakai? Nggak pakai. Nggak pakai, ya. Oke. Makasih ya Pak. Kementerian Perhubungan angkat bicara soal aksi premanisme yang marak terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor. PLT Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Suharto mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan joki saat terjebak kemacetan di wilayah Ciawi sampai Puncak. Wisatawan diimbau untuk melewati jalur alternatif berdasarkan arahan petugas Dishub dan kepolisian. Ini kami menghimbau kepada masyarakat, sebetulnya tanpa joki pun sudah sangat jelas. Dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas. Sehingga nantinya nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Oleh karena itu, kalau kemarin ada hal-hal yang ada oknum-oknum, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama dan saya yakin ini sudah ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Kami sudah mencoba untuk melakukan. Pemirsa, di masa libur akhir tahun kali ini, Puncak Bogor masih jadi primadona. Bagi Anda yang ingin berencana berwisata ke kawasan Puncak Bogor, harus memperhatikan nih beberapa hal penting yang kami sajikan dalam infografis. Ya pemirsa, ini ada titik rawan kemacetan di jalur puncak, yakni ada 5 titik. Ada Simpang Gadok, kemudian Simpang Pasir Muncang, kemudian juga ada Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan juga Simpang Taman Safari. Jalur puncak memang kerap macet saat musim liburan dan usai viral dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. Beberapa opsi pun menjadi pilihan untuk menuju ke Puncak Bogor. Kini mulai berseliweran berbagai hal-hal atau alternatif yang di-share oleh masyarakat di media sosial, yakni untuk jalur alternatif ke Puncak Bogor ada dari Tol Sentul Selatan Babakan Madang, kemudian juga Pasir Angin panjang jalannya sepanjang 20 km, kemudian juga ada Cilember, Jogjogan, Ciburial, dan Cigombong, Caringin, Cipaku, Kota Bogor, yang mana untuk panjang jalannya 8 km dan lebar jalan 5 km. Dan untuk alternatif ke Puncak Bogor lainnya yakni ada Jatiwangi, Bendungan Ciawi, dan juga Sumarekon, Katulampa. Kota Bogor, Pasir Angin yang mana tembus ke Simpang Gadok. Tapi nih pemirsa, yang namanya mau healing pasti nggak pengen pening kan? Makanya polisi mengimbau kepada para pengendara untuk tidak begitu saja melintas jalur alternatif
apalagi kalau tak mengenal medan. Nah, karena tentunya bisa menjadi potensi tersesat. Selain itu pemirsa, jalan yang relatif sempit tentu bisa merugikan para pengguna jalan. Sehingga polisi tak merekomendasikan pengendara menuju ke Puncak Bogor melalui jalur alternatif. Tapi tenang saja pemirsa, ini polisi menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak Bogor pada saat libur tahun baru 2025. Yakni ada kontraflow tol Jagorawi mulai eksit tol Ciawi hingga kilometer 46+500. Kemudian ada juga skema ganjil genap, fasilitas one way yang mana pagi hari ini dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak dan juga sore hari dari arah kawasan Puncak menuju Jakarta. Dan terakhir ini ada penutupan jalur utama Puncak Bogor menuju Cianjur, Jawa Barat. Dan ini berlaku secara situasional.